Ini nih indra ini harus benar. Dia berjalan pada garis di mana diciptakan indra itu. Kalau kita pengen tahu barang ini kasar apa halus, menggunakannya pakai apa? Hah? Tangan. Namanya indra peraba. Kalau kita pengen tahu merdu atau tidak merdu, menggunakannya pakai telinga. Begitu. Kalau kita pengen tahu manis apa pahit, menggunakannya pakai lidah. Ini namanya alat untuk kita mengetahui sesuatu. Maka timbul pertanyaan pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, Tuhan, kalau bahasa umum. Kalau ada yang nanya sama kita, atau saya yang nanya aja dah, Allah itu, saudara, menurut saudara-saudara ini manis apa pahit? Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fattani, dan berkata oleh Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fattani, asbabul ilmi lil khalqi salasun, adapun sebab-sebab pengetahuan bagi makhluk itu ada 3 sebab. Al-hawasus salimatul khamsu, pertama panca indera yang selamat, panca indera yang 5. Wal khabarus sadiqu, keduanya berita benar. Wal aqlu, ketiganya akal. Fal muradu bil hawasil khamsi fahuwa as-sam'u wal basaru wasyammu wal dhauqu wal lamsu. Maka adapun yang dimaksud dengan panca indera yang 5, maka yaitu pendengaran, penglihatan, pencium, perasa, dan penjamah. Wa bikulli hasatin minha yutawaqqafu ala ma wudi'at alaihi adatan, dan pada tiap-tiap indera dari yang 5 yaitu dihentikan atas apa yang ia diciptakan atasnya secara adat. Wal muradu bil khabari sadiqi fahuwal khabarul mutawatiru, adapun yang dimaksud dengan berita benar maka yaitu berita yang mutawatir, asabitu yang sabit, ala alsinati qaumin, atas lisan-lisan kaum, la yutasawwaru tawatuhum alal kadhibi, yang tidak tergambar oleh sekongkolnya mereka atas bohong. Kal ilmi, seperti tahu, bil mulukil khaliyati, dengan raja-raja yang masa lalu, fil azminatil madiyati, pada masa yang lampau, wal buldanin naiyati, dan negeri-negeri yang jauh. Wa hadza mujibun lil ilmi daruri, ini yaitu menyebabkan bagi ilmu daruri. Wa khabarur rasuli,
dan berita Rasul al-muayyadi yang dikuatkan bil mu'jizati dengan mukjizat. Wa hadza mujibun lil ilmi, ini berita Rasul yaitu menyebabkan bagi pengetahuan, wal istidlali dan mengambil dalil. Wal ilmu sabitu bihi, adapun ilmu yang sabit dengan khabar Rasul, yudahi yaitu sama dengan al ilma sabita bid-darurati, dengan ilmu yang sabit dengan mudah, fit tayaquni pada keyakinan, wasabati dan kemantapan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita membahas tentang ma'rifatullah di dalam tinjauan ilmu tauhid, maka malam hari ini kita akan membahas tentang dari mana sumber bisa datang pengetahuan kepada kita. Pada prinsipnya kita ini mau ngaji tentang Allah. Bagaimana kita supaya tahu tentang Allah? Bagaimana, apa medianya? Begitu. Secara umum kita berbicara tentang pengetahuan. Kata ulama besar dari Thailand, dari petani yang ngajar di Masjidil Haram, Syekh Dawud bin Abdullah Al-Pattani, kata beliau, asbabul ilmi lil khalqi salasun. Jadi sumber pengetahuan itu yang kita jadi mengerti yang tadinya tidak mengerti, ada 3 jalur. Ada 3 media yang menyebabkan kita menjadi tahu sesuatu. Kalau ada orang pengen tahu sesuatu, medianya 3. Kita jangan paksa. Kalau yang satu enggak bisa, di akal kita harus putar otak kita yang kedua. 2 enggak bisa, putar yang 3. Begitu, supaya kita tidak salah di dalam memahami apa saja. Karena itu sebelum lebih jauh mengkaji tentang tauhid, kita harus tahu dulu sumber pengetahuan kita untuk mengenali sesuatu itu. Satu di antara 3 sumber. Yang pertama adalah panca indera. Panca indera. Ada berapa tuh panca indera ya? Iya, panca aja udah 5 ya, panca. Begitu. Kalau tri kan 3. Ada 5. Indera pendengar, kuping. Indera penglihat, mata. Indera pencium, hidung. Indra perasa, lidah, dan indra peraba, penjamah, yaitu tangan. Ini namanya indra, alat-alat biar kita tahu. Masing-masing indra berfungsi pada tugas masing-masing, tidak bisa dicampur adukkan. Kalau kita mencampur adukkan,
maka akan muncul kekacauan pada apa? Pada kita sendiri. Contoh, mata punya fungsi. Fungsinya untuk apa? Ini mata ada fungsinya enggak? Agak majuan duduknya. Telinga saya rada kurang ini indranya. Kurang atuh jangan-jangan ini. Kalau ngaji tauhid kami orangnya kurang puas. Kalau enggak ini harus paham. Jadi mata ini tugasnya untuk melihat. Telinga tugasnya untuk mendengar. Tuh, ini namanya tugasnya. Bila kita menggunakan pada bukan tugasnya, jadi kacau. Mata melihat, telinga mendengar. Ada orang melihat pakai kuping. Ada orang melihat pakai kuping. Benar apa salah? Nah, karena udah salah, ini jangan diungkapin. Begitu. Karena udah salah menggunakan. Contoh, kata teman kita, si fulan tuh ternyata main perempuan. Dia suka jalan-jalan ke Bongkaran Tanah Abang, ke Perumpung, ke Tegal Rotan juga, begitu. Waktu bareng ya sama bapak itu. Nah, kan kita dengar nih dari teman kita, begitu, dengar. Nah, ini namanya kita, lalu kita bilang, oh Pak Anu tuh kelakuannya begini. Tuh namanya melihat pakai telinga. Rusak dia. Dari dirinya udah rusak. Karena melihatnya pakai kuping. Salah dia. Karena kita salah, maka yang diungkapin menjadi salah. Karena dia tidak bisa mengambil sumber pengetahuan. Kalau yang dia dengar belum dia lihat, maka dia tidak bisa menyimpulkan pendengaran. Begitu. Kalau kita mendengar seperti ada satu tetangga kita ribut sama tetangga ini, kita nggak boleh memihak, nggak boleh. Baru satu kita dengar, itu kita harus dengar yang satunya, baru kita analisa, baru tuh biar kita tidak salah. Begitu namanya menggunakan yang salah. Contoh lagi, ada kerumunan rame-rame, nampaknya ada terjadi kecelakaan dan ternyata kena korban juga. Rame karena kita pakai mata melihat, langsung nyimpulin. Jangan-jangan saudara kita tuh dari ngelihat, belum kita mendengar dari apa yang terjadi, maka kata kita, minggir Pak, minggir, minggir, saya adalah bapaknya korban, bapaknya. Maka orang pada minggir, yang mati monyet, yang mati. Akhirnya orang pada minggir, bapaknya. Itu gara-gara fungsi indera yang salah. Ini nih indera ini harus benar.
Dia berjalan pada garis di mana diciptakan indera itu. Kalau kita pengen tahu barang ini kasar apa halus, menggunakannya pakai apa? Tangan. Namanya indera peraba. Kalau kita pengen tahu merdu atau tidak merdu, menggunakannya pakai telinga. Begitu. Kalau kita pengen tahu manis apa pahit, menggunakannya pakai lidah. Ini namanya alat untuk kita mengetahui sesuatu. Maka timbul pertanyaan pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, Tuhan, kalau bahasa umum. Kalau ada yang nanya sama kita, atau saya yang nanya aja dah, Allah itu, saudara, menurut saudara-saudara ini manis apa pahit? Halo, ini di Al-Ma'ruf nih kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Halo, kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Oh, lo kok diem ya? Bingung sayanya. Allah itu pahit apa manis? Apa itu ya? A pahit, B manis. C dua-duanya nggak ada. Jadi jawab tuh udah dituntun pilihan itu. Jadi Allah itu pahit apa manis? Terima kasih dengan jawabnya. Dapat ganjaran gede menjawabnya tuh. Jadi Allah tuh pahit apa manis? Halo, bingung juga sama saya. Saya orangnya nggak biasa. Sebab kita harus paham gitu. Kan nanti orang Kristen nanya sama kita. Kita Muslim, jangan langsung main golok. Kita harus tahu. Saya ganti dulu dah. Allah itu harum apa bau busuk? Harum. Jadi kalau kemudian kita lewat di jalanan nyium harum, Allah nih. Begitu enggak? Oh, enggak. Berarti salah dong kalau enggak begitu. Jadi Allah tuh harum apa bau busuk? Mana itu yang jawab itu? Agak majuan lah. Saya pengen ngaji ini disamain sama dangdutan. Nggak usah lebih tinggi, sama aja bagus. Kalau dangdutan tuh biasanya duduknya jauh dari panggung apa deket ya? Kalau dangdutan, oh iya, jangan jauh-jauh lah. Masa jauh-jauh? Nggak apa-apa biar paham. Begitu ya. Yang penting biar ngerti, terus maju aja, maju. Terus ngerti. Ayo dong. Jangan tiap ngaji dibilangin, jangan. Jangan. Biar kita tahu gitu. Sebab kita Muslim
kudu mantap tauhidnya biar enggak rusak, harus tahu. Jadi balik lagi saya mau nanya, ini yang menyebabkan minggir ditanya-tanya ini. Kalau begitu saya harus ngajar tasawuf, enggak bakal saya tanya-tanya. Apa diganti aja ngaji ini ya? Ganti apa jangan ya? Jangan, majuanlah ya biar ngerti. Enak kok kalau ngerti nantinya, beneran. Kita muslim gak boleh pasif, akal kita harus jalan. Ayo dong, nah begitu dicontohin pengurus, nah begitu, jadi kan enak. Nggak usah orang ngaji begitu, beda. Orang ngaji harus paham. Kenapa sahabat-sahabat Rasulullah pintar-pintar, rajin nanya begitu, enggak diam aja. Itulah penyebab mereka pada pintar-pintar. Ama Nabi itu nanya yang enggak tahu. Jadi Allah itu harum apa busuk? Agak majuan lah, kurang dengar sayanya. Ayo dong, dibantu sama pengurus apa ya? Oh iya, biar paham sayanya. Jadi ini kalau ini belum paham, saya nggak bisa ngajar tuh ngelanjut. Dosa sayanya, dosa dalam agamanya. Gitu, jadi nggak boleh. Maka saya tuh kurang demen sama ceramah gitu, tapi diundang mulu pegel. Pengennya mengaji aja saya, beneran. Kalau ceramah tuh paham nggak paham terserah, yang penting saya udah bawa parcel begitu. Enggak paham urusan lo begitu. Kalau ngaji tuh demen, sekarang nggak ngerti, pertemuan besok mau gak ngerti begitu, dan ada hasilnya gitu. Seneng saya ngaji tuh, lebih seneng ngaji. Tapi susah teman majelis ini, undang mulu ribet, nggak datang marah, jadi ya datang juga gitu, repot. Jadi balik lagi nih, Allah tuh harum apa busuk? Harum. Jadi kalau kita lewat di pasar bau harum berarti bau. Lah kan begitu. Jadi Allah tuh harum apa busuk? Harum. Jadi kalau bau harum-harum berarti bau. Begitu enggak? Begitu enggak? Kalau enggak jangan dipertahanin, ganti lagi. Jawabnya begitu, makanya saya tuh udah salah tuh, jangan dipertahanin gitu. Itu begitu pengennya. Ini biar paham ini. Jadi Allah tuh harum apa busuk? Ayo dong. Enggak dua-duanya, kenapa? Kenapa enggak dua-duanya? Allah bukan panca indera. Kenapa enggak dua-duanya? Tapi jawaban itu dapat ganjaran karena menggunakan mulut untuk pengen cari kebenaran. Diam nggak ada ganjaran. Begitu. Jadi menggunakan indera menjawab itu ganjaran gede. Begitu. Walaupun salah.
Kan tujuan ngaji biar benar. Begitu. Bila kita takut salah, sama dengan oga ke rumah sakit, takut ketahuan penyakitnya, mana tambah sembuh, tambah parah. Iya, justru salah itu bakal dibenerin. Itulah majelis ilmu namanya, supaya kita rapi dan duduk. Begitu, nggak apa-apa. Menjawabnya itu dapat nilai dalam ilmu kependidikan di sekolah tuh. A, B, BS, benar salah, itu jawabnya dapat nilai dari guru. Berani jawabnya aja, karena menggunakan pulpen dia nggak sia-sia. Begitu. Jadi Allah itu busuk apa wangi? Enggak dua-duanya. Kenapa enggak dua-duanya? Iya, baik. Bukannya makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Masih belum mau kita jawabannya itu. Sebab cara mudahnya, ada jawaban yang mudah. Allah tuh wangi apa busuk? Enggak dua-duanya. Kenapa? Karena bukan bau-bauan. Begitu. Allah itu bukan bau-bauan, sehingga kudu pakai hidung. Kan tadi udah saya kasih pengantar. Cara pengen tahu sesuatu ada 3. Jangan dipaksa pakai ini, kan udah dibilangin. Kan udah saya kasih pengantar. Makanya dari pengantar tuh kalau enggak kami balik nanya, takut enggak tahu. Begitu. Supaya kita bisa duduk nih ilmu tauhid di hati kita. Jadi mantap. Allah itu merdu apa bising? Enggak dua-duanya. Kenapa? Belum pernah dengar. Bukan suara. Jadi fungsinya telinga tuh buat mendeteksi suara. Begitu. Buat mendeteksi suara. Fungsinya hidung buat mendeteksi bau-bauan. Begitu. Allah itu halus apa kasar? Kenapa enggak dua-duanya? Enggak bisa diraba. Angin bisa diraba enggak ya? Angin? Enggak. Allah dong. Allah tuh halus apa kasar? Enggak dua-duanya. Kenapa? Ampas halus ampas kasar. Cakep. Pokoknya jawab itu kemari. Cakep. Pokoknya jawab saya doain. Beneran ganjarannya besar. Orang ngaji. Begitu. Jadi fungsinya tangan nih untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi apa? Benda. Jadi Allah tuh halus apa kasar? Kenapa? Oh, bukan benda. Iya, begitu. Allah bukan benda yang untuk dideteksi dengan tangan. Allah tuh manis apa pahit? Kenapa?
Allah tuh manis apa pahit? Enggak, dua-duanya. Enggak manis. Kenapa? Saya mau tanya, ini lidah buat apa ini? Ngerasa apa? Jadi Allah tuh manis apa pahit? Kenapa? Bukan makanan yang kudu deteksi dengan lidah. Bukan. Begitu. Maka kemudian bila ada patung, kata kita ini Tuhan, dia udah salah. Kasar ini buatannya, amplasnya kasar. Oh, ini bukan Tuhan. Begitu. Ini alat mendeteksi ini. Tuhan kasih ini buat ke sono. Nah, kalau kita yang ngaji nih, termasuk makhluk halus, makhluk kasar. Hah? Makhluk kasar. Kenapa makhluk kasar? Bisa dipegang. Tuh namanya kita udah ketahuan ciptaan tuh. Nih yang ngaji nih, kategorinya orang halus, orang kasar. Hah? Orang halus, orang kasar. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Ah, berarti dia orang halus. Lah kan marah. Lah, kasar lu. Jawaban yang benernya apa? Emang juga iya. Gua makhluk kasar. Jadi nggak ribut. Ini ribut karena kita nggak mengerti. Nggak apa-apa. Ini indra nih, tangan buat menjamah benda, mendeteksi benda, telinga buat mendeteksi suara, hidung buat mendeteksi bau-bauan, lidah buat mendeteksi makanan. Allah itu bukan makanan, sehingga enggak bisa diketahui oleh lidah. Kalau mulut ini nih, iya, Allah itu bukan wangi-wangian, sehingga kudu dideteksinya dengan hidung. Enggak. Allah itu bukan benda, sehingga enggak bisa dideteksi dengan tangan. Indra ini punya kerja. Indra nih, dan indra satu dari 3 alat untuk tahu. Begitu. Jadi kita pengen tahu Allah itu lewat mana? Kalau lidah enggak, mata enggak, telinga enggak, tangan enggak, hidung enggak, lewat mana? Akal. Maka sumber pengetahuan yang kedua adalah akal. Akal itu sumber pengetahuan. Untuk kita tahu, akal. Maka dengan akal ini kita bisa contoh, ada orang meringis-meringis, maka kita bisa jawab, tuh orang lagi iya. Dari mana? Pakai apa? Akal. Tahu orang tuh lapar, tahu tidak, pakai akal. Begitu.
Akal tuh bakal mendeteksi daripada tanda. Tanda itu bakal ketahuan oleh akal. Kita lihat bangunan Masjid Al-Ma'ruf, udah kebaca, ini arsiteknya bagus. Artinya yang muncul pertama arsitek yang bangun gitu. Artinya berarti ada yang bangun. Dari mana muncul ada yang bangun? Buktinya ada bangunan. Betul nggak? Nah, bagaimana kita pengen tahu Allah sementara dirasa nggak bisa, dicium nggak bisa, didengar nggak bisa, dilihat nggak bisa, dijamah nggak bisa? Jangan pakai ini indranya, pakai akal. Pakai akal. Ini udah cukup. Ada tai ayam, bukti ada ayam. Bener nggak? Ada bumi, ada langit, bukti ada yang nyiptain adalah begitu. Udah begitu pasti. Dan yang namanya ciptaan enggak bakalan sama dengan yang menciptakan. Orang suka kagum sama handphone dengan fitur-fitur tercanggih. Ini luar biasa. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Bip. Ini hebat, hebat. Enggak. Masih hebatan yang buatnya itu. Yang buatnya sama yang nyiptain dia masih menyiptain dia. Ini kan secuil dari pengetahuan si yang membuat Facebooknya. Nah, yang buat Facebooknya secuil dari ciptaan yang maha segalanya. Dan itu yang harus kita kagumi. Ini mau alat doang. Begitu. Alat. Enggak ada makhluk. Ini kira-kira kalau disimpruk namanya apa ini? Namanya apa? Piring. Tatakan. Baik. Biar satu. Tatakan ya. Baik, sambil kata tatakan. Ini ada bentuknya enggak? Apa bentuknya? Bulat. Kira-kira berbentuk sendiri apa ada yang membentuk? Ada? Ada yang membentuk. Kita kagumi yang membentuknya. Begitu. Main di laut, kagumi yang membentuknya. Biar ma'rifatullah begitu. Main ke gunung, jangan, ini indah. Indah doang. Namanya masih terhijab. Siapa yang membuat keindahan ini? Dan itu yang disebut ma'rifatullah. Bila ini kemudian tahu kita bentuk bundar bulat, ada yang membentuk. Ada yang membentuk. Kira-kira ini tatakan bisa berubah enggak menjadi yang membentuk tatakan? Iya, yang jadi buat tatakan gitu 10 tahun lagi bisa enggak? Nah, kalau teman kita yakin bahwa ini tatakan ini 10 tahun lagi bisa menjadi tukang tatakan, itu keyakinan dia benar apa salah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Oh iya, itu salah.
Ada orang meyakini ada manusia berubah menjadi Tuhan. Benar apa salah? Hah? Yang benar nih. Benar apa salah? Salahnya di mana? Jadi enggak ada namanya manusia berubah menjadi, ada enggak? Lah itu Yesus. Hah? Yesus? Hah? Wah, enggak paham, belum ngaji tauhid. Wah, suruh ngaji dulu. Di mana-mana piring itu kagak ada berubah menjadi tukang piring, bener nggak? Nggak ada. Manusia mau tetap sampai kapanpun juga nggak bakal berubah menjadi. Itulah muncul bahasa Arabnya la ilaha. Udah pas. Oh iya, lanjutin kalau udah pas. Begitu tuh abangku. Saya harus paham, sebab saya nggak bisa ngaji ini. Pulang harus dapat ilmu, rugi kita kalau duduk-duduk nggak dapat ilmu, rugi. Harus paham. Jadi akal ini untuk mendeteksi. Maka kita bakal tahu Allah ini dari mana dulu. Akal. Orang yang punya akal itu nggak bakalan ragu tentang adanya Tuhan. Lalu antara piring sama pembuat piring, katanya hebatan piring. Benar apa salah? Hebatan siapa? Yang buat. Jadi kalau ibarat ini menyeramkan, kita kudu takut sama piringnya, karena ini piring ini pada pecah tajam-tajam. Takut sama piringnya apa takut sama yang buatnya? Kalau sampai ada yang takut sama piringnya, bener apa salah? Jadi corona sama Allah, corona itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Kudunya takutnya sama corona apa sama Allah? Kalau takutnya sama corona, kalau ada pakai sih tuh belum di hati saya. Belum sayanya. Oh salah. Kudunya takut sama siapa? Ini nih yang harus ini duduk begitu. Duduk. Tauhid. Biar enggak berubah. Makhluk itu enggak perlu takut sama makhluk. Makhluk itu takutnya sama khaliq. La khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta segalanya kecuali Allah. Bahasa Arabnya la ilaha. Ini senjata. Maka karena kita kebalik, maka mindset terus dimainin. Menuju ke masjid kita takut, kalau ke sektor 7 juga green light berani. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi ini supaya duduk begitu loh. Duduk. Kalau kita yakin makhluk, jangan terlalu stres. Ada Allah. Pelan, biar kita tidak takut berlebihan yang menjadi frustasi. Itu aja yang dimaksud. Sebab kalau udah muncul frustasi enggak beres. 2 akal dah, singkatnya begitu. 3, ini nanti yang 3 nggak keburu malam ini. 3, berita benar. Jadi kita tahu tuh, 1, bisa saja lewat panca indera. Kedua, bisa saja lewat akal. Akal ini nih sebetulnya. Nah inilah ngaji tauhid. Harus menggunakan akal. Karena ini untuk kita bisa jangkau Allah.
gunain akal. Maka yang duduk ngaji tauhid itu khusus, enggak sembarang orang, khusus yang punya akal. Yang enggak punya akal boleh pulang. Emang ini begitu. Ketiga, berita benar. Berita benar itu ada dua. Berita benar. Dari mana ini berita benar? Dari berita benar ini muncul pengetahuan. Ada dua. Pertama, dari omongan-omongan orang. Udah belum tuh? Oh belum. Dari omongan orang banyak yang nggak mungkin bohong. Itu kita biar enggak ngalamin, kita berani sampaikan begini, begitu. Contoh, kita belum ke Amerika, yang baru Amerika belum. Tapi ada teman kita dongeng. Kalau teman kita ada negara adidaya, namanya Amerika. Karena yang ngomong ini banyak, kita belum ke sana, kita yakin ada loh negara namanya. Tuh dari mana ini? Dari pemberitaan rame-rame orang banyak yang tidak mungkin sekongkol Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Kita nggak ngalamin tuh Belanda. Karena memang alhamdulillah pahlawan kita bisa ngusir, cuman ada yang ketinggalan ini dikit. Zaman dulu pakaian pribumi itu beda. Namanya abaya. Bahasa kita orang kebaya. Itu di film-film ada. Pribumi itu pakainya kebaya, sampai bawah ketutup rapi. Pakaian nyonya menir, bukan jamu nih. Nyonya menir. Tuh nyonya menir pakaiannya pahanya kelihatan. Itu namanya pakaian nyonya Belanda. Begitu. Maka alhamdulillah pahlawan tuh, para nenek moyang kita bisa ngusir Belanda. Cuman ada yang ketinggalan, bajunya. Maka bajunya ketinggalan dipakai sama anak-anak kita. Itu pakaian nyonya, iya, bukan pakaian kita. Begitu ketinggalan dipakai, jadi akhirnya pahanya kemana-mana. Sedangkan beda antara kapal terbang sama rok. Kapal terbang makin tinggi makin nggak kelihatan, lah rok makinan tinggi makinan kelihatan. Jangan dicatat. Ini berita benar, ini namanya ilmu daruri. Kedua, berita benar itu berita yang disampaikan oleh Rasul, yang diiringi mukjizat. Nabi Muhammad, biar kita langsung aja dah, itu diberitakan nama Nabi. Begitu disampaikan. Di antara mukjizatnya Quran yang tadi dijawab, laisa kamitslihi syai'un, tuh tadi jawabannya tuh. Ini itu tadi tuh. Allah tidak sama dengan makhluknya, walam yakul kufuwan ahad. Ini namanya berita benar. Tapi untuk menuju berita benar ini enggak semua orang bisa jangkau. Begitu, maka akallah untuk kemudian kita harus gunakan untuk mengetahui sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh berita, yang nggak bisa dijangkau oleh indera, akal menjangkau. Maka seorang Arab pegunungan, orang perkampungan yang primitif,
tidak mendapatkan akses informasi. Ketika ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halillahu maujud, apakah Tuhan itu ada? Dia jawab secara spontan, ono tai unta. Kan bukti ada unta. Ono bekas tapak orang, bukti ada orang jalan. Masa iya ada langit cakep begini nggak ada pencipta? Akal. Kita harus paham. Allah itu ada, akal saja sudah jalan. Cuman akal hanya berkata, itu Tuhan. Namanya akal nggak bisa. Kalau berbicara nama-nama, akal nggak bisa ketemu. Nama nggak bisa. Akal bisa menjangkau adanya Tuhan. Tapi nama Tuhan akal nggak bisa. Biar gampang logikanya. Ada cewek cantik lewat di depan Masjid Al-Ma'ruf. Bajunya bagus, hidungnya itu mancung, pokoknya cakep, tinggi, semampai. Hanya kita bilang itu cewek cantik. Namanya siapa? Enggak tahu. Kalau nama kudu ada yang ngasih tahu. Dan yang ngasih tahu nama Tuhan itu Allah, Rasul. Maka enggak cukup kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tanpa diiringi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itulah yang ngasih tahu. Mengapa kita harus percaya kepada Rasul? Karena berita yang disampaikan semuanya benar adanya. Dan ini sumber pengetahuan. Begitu. 3 sumber pengetahuan. Pertama lewat panca indera, kedua lewat akal, 3 pemberitaan yang benar. Wis biar gampang, berita dari Rasul. Ada kubur, ada ini. Jadi enggak perlu. Dan ini bisa diambil kesimpulan barangkali yang hadir banyak ustadz-ustadz. Masih bujangan barangkali disuruh ceramah perkawinan. Ini biar kita paham. Sebab ada yang ngadu. Saya ini kan bujangan. Suruh ceramah perkawinan bagaimana? Kan saya belum menikah. Aduh, Anda enggak paham. Anda ceramah saja. Tapi belum menikah. Kita jawab, ono A'agim hafizahullah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar cerita surga enak. Tanya sama dia, udah masuk surga belum? Enggak apa-apa cerita surga walau kita belum masuk surga. Sebab berita dari Rasul ini benar adanya. Maka bila kita bujangan disuruh ceramah tentang nikah, bukan berbicara hubungan suami istri, aturan bersuami beristri. Anda punya ilmu, sampaikan. Biar Anda belum menikah. Bisa jadi yang sudah menikah enggak tahu adab suami ada berapa, adab istri ada berapa. Bisa jadi. Begitu juga kita disuruh ceramah tentang apa? Umroh haji. Saya suruh ceramah walimatus safar. Bagaimana? Ada seorang muridnya Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatullah datang ke rumah Muallim pagi-pagi. Dia nanya, Muallim saya ini suruh ceramah walimatus safar. Bagus, kata Muallim. Bagus. Lalu saya kan belum haji. Oh, no kiai cerita surga. Udah masuk surga dia. Udah. Baik deh Muallim, kalau begitu saya ceramah kata gitu. Iya, ini khobar shadiq, berita yang disampaikan oleh para rasul itu menjadikan sumber pengetahuan. Enggak usah takut. Kita bujangan suruh khotbah Jumat. Jangan dia masih bujangan khotib. Mau ngapain bujangan khotib? Daripada udah tua bangke apa bangka sih? Oh bangka. Enggak ngerti, enggak apa-apa bujangan juga.
Itu kan katanya bujangan sama yang berkeluarga, tinggian berkeluarga. Kalau bab sama-sama, yang bujangan pinter, yang berkeluarga pinter, ngerti begitu pada bagian itu. Yang berkeluarga nggak ngerti bagian khutbah, yang bujangan ngerti. Tinggian dia pada bagian ini. Kalau sama-sama ngerti juga, yang ini ngerti, yang ini bujangan, ini berkeluarga, kedepanin punya kelebihan dia berkeluarga. Begitu maksudnya. Enggak kemudian kita jadi alergi, dia masih bujangan dia. Kalau nunggu yang tua mati dulu dia kagak bisa. Dilatih lama yang tua-tua tuh, kan begitu. Biar dia bisa, begitu maksudnya. Kembali, ada 3 sumber pengetahuan. Bisa lewat panca indera, bisa lewat akal, bisa pemberitaan yang benar. Dah segitu aja dah tuh. Wallahu a'lam. Ada